Salam saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Jumat 5 Maret 2021, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Nikolaus Satmakawinduadi dari Paroki Santa Maria, Jombang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Semoga karena sabdamu juga, kami bisa lebih saling mengasihi sesama, satu sama lain, terutama mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang jadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus pada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan dua kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan akan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur, hamba dan penggarapnya. Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri yang senantiasa merawat dan menjaga kita dalam hidup ini. Kita tahu bahwa Allah senantiasa mengasihi kita dengan memberikan kepada kita akal budi dan kehendak bebas dalam menjalani hidup ini. Allah sebagai pemilik kebun anggur senantiasa menjaga kita melalui Roh Kudus yang telah kita terima dalam pembaptisan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Allah sang pemilik kebun anggur telah merancang hidup kita sedemikian sehingga kita sebagai manusia senantiasa penuh berkat dan berbuah dalam hidup di dunia ini. Roh Kudus senantiasa membimbing kita agar kita bisa berbuah bagi sesama kita dengan pengetahuan yang kita miliki, sehingga menjadikan kita pribadi yang bijaksana dalam hidup di tengah masyarakat yang majemuk ini. Dalam menjalani hidup ini, selayaknya kita memanfaatkan dengan baik anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita untuk bisa berbuah bagi sesama. Allah sebagai pemilik kebun anggur yang telah menjaga dan merawat kita semua akan datang untuk memetik buah yang telah Dia tanam atas diri kita. Namun, kedagingan kita acap kali menyebabkan buah yang kita hasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan Allah sendiri. Kehendak bebas yang telah diberikan Allah kepada kita kadangkala membuat kita menjadi pribadi yang mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang menganiaya, membunuh dan membuang hamba-hambanya, kita kadangkala tanpa menyadari suka menghakimi sesama kita dengan perkataan kita yang menyakitkan, menyebabkan orang lain luka batin. Menyebarkan berita bohong yang menyesatkan baik melalui media sosial yang kita miliki ataupun dalam kehidupan bersosial sehari-hari di tengah masyarakat, sehingga kita menjadi jauh dari Allah dan tidak berbuah bagi sesama. Namun atas kasih-Nya kepada kita, Allah senantiasa mengampuni kita saat kita jatuh dalam dosa. Kristus rela menderita dan wafat di kayu salib, membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita, anak-anak-Nya. Maka sebagai manusia berdosa ini, selayaknya kita selalu mengandalkan Allah sebagai batu penjuru dalam hidup ini, agar menghasilkan buah yang berlimpah bagi sesama. Semoga dalam masa prapaskah ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini senantiasa tertanam dalam hati kita dan menghasilkan buah dari segala pelayanan yang telah kita berikan bagi sesama di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kelimpahan-Mu pada pagi hari ini. Semoga kami senantiasa bisa berbuah bagi sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.